bisa kembali lagi sekolah minggu. Nah, tahu nggak sih Kak Kesha, minggu lalu Iya Kak. di ibadah turun, mereka semua menceritakan firman Tuhan kepada keluarga mereka loh Kak Kesha. Berarti mereka ini semua sangat bersuka cita ya Kak ya? Iya. Dalam memberitakan firman Tuhan kepada keluarga mereka. Iya, betul sekali. Dan luar biasa sekali ya, kami kakak-kakak sekolah minggu sangat mengapresiasi untuk setiap kerja keras kalian, usaha kalian dalam menceritakan firman Tuhan. Betul sekali Kak Vena, dan harapannya adik-adik di rumah, tunas remaja nggak hanya menceritakan di keluarga saja ya Kak Vena ya. Betul. Bisa lingkup luar, bisa Sama siapa, Kak? sama teman-teman ataupun lingkungan sekitar kalau bisa ya Kak ya. Iya, karena memang kita harus memberitakan firman Tuhan kepada Orang-orang lain gitu Kak. tuh. Sekarang Kak Kesha, Ya, kita mau ngapain Kak? Sekarang Kak Vena, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian, datanglah ke baiknya. Kehidupan kami, Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan untuk setiap perkenanan Engkau boleh ikut Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan ketika kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami, berkati setiap kami, berkati Tuhan setiap teman-teman kami yang mungkin kesulitan beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang memenuhi mereka agar mereka juga boleh beribadah bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, amin. Oke Kak Kesha, kita akan kembali lagi memuji Tuhan lagi ya Kak. Benar banget Kak Vena, dengan lebih semangat. Betul sekali, kita mau menyanyikan Allah itu baik sambil bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Yang
mohon dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik, mungkin banyak sekali ya rencana-rencana hidup kita, kehendak hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi di sini kita mau sama-sama belajar untuk boleh percaya sama kehendak Tuhan, untuk boleh percaya sama rencana Tuhan, karena bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Dan mari kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, walau kita dapat melihat. Adik-adik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur hari ini Engkau masih terus menolong kami Tuhan. Dan saat ini sebelum kami membaca merenungkan firman Tuhan, Tuhan tolong setiap kami, ampuni dosa kami Tuhan, biar firman yang disampaikan bisa kami mengerti, memahaminya Tuhan. Dan Tuhan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu, biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan ini betul-betul berkenan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini, di pagi ini topik topik ibadah kita yang kita akan sama-sama renungkan itu adalah percaya pada yang tidak kelihatan. Percaya pada yang tidak kelihatan.
yang firman Tuhan yang mendasarinya terdapat pada Ayub 1 sampai Ayub ke-10. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kisah Ayub ini adik-adik sudah pernah dengarkan, sudah sering adik-adik dengarkan. Mari sama-sama kita kembali belajar akan kisah ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Ia menjauhi kejahatan dan ia berkomitmen sepenuh hati kepada Allah. Tentunya kisah ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi sudah tidak asing lagi ya adik-adik dengar ya, bahwa si Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan, percaya, yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Itu kemudian dia di dalam kisahnya itu dia mengalami penderitaan, ya, mengalami penderitaan. Keadaan yang dialami oleh Ayub bukan berarti Tuhan bekerja sama dengan iblis. Iblis mencobai manusia untuk menjatuhkannya. Sebaliknya Tuhan tidak mencobai manusia. Ia menguji manusia untuk memurnikannya. Sekali lagi kakak sampaikan, iblis mencobai manusia untuk apa? Menjatuhkannya, menjatuhkan manusia. Sebaliknya Tuhan tidak mencobai manusia. Ia menguji manusia untuk apa? Memurnikan manusia. Pada saat iblis mencobai Ayub, Tuhan menguji Ayub. Iblis meminta izin kepada Tuhan bukan untuk menunjukkan bahwa iblis bekerja bagi Tuhan. Hal ini justru memperlihatkan bahwa Tuhan berkuasa sepenuh atas iblis dan bahwa tidak ada yang terjadi di luar kuasa Tuhan. Adik-adik yang terkasih, jika kita mengalami kehilangan, ya, kita mengalami kehilangan anggota keluarga kita, tentunya keluarga besar kita ya akan mengalami kesedihan dan sangat terpukul. Kehilangan satu anggota keluarga saja kita sangat terpukul dan butuh waktu lama untuk kita berduka. Ayub bukan hanya mengalami kehilangan satu anggota keluarga, dia kehilangan seluruh anaknya dan seluruh kepunyaan yang dimiliki, harta yang dia miliki, dia kehilangan itu. Bagaimana rasanya itu adik-adik? Tentunya setiap kita ya pernah mengalami kehilangan. Kakak juga pernah mengalami kehilangan anggota keluarga. Yang barusan ini ya tante bapak dipanggil oleh Tuhan. Bapak kakak merasakan kehilangan. Bagaimana? Luar biasa ya ketika kita akan merasakan sangat luar biasa kehilangan anggota keluarga. Kakak juga merasakan itu. Adik-adik juga pernah mungkin ya merasakan kehilangan. Dan kemudian ketika si Ayub kehilangan seluruh anaknya, kehilangan semua yang dia punyai, harta yang dia punya, coba bayangkan bagaimana rasanya, rasa kehilangan itu. Tapi kemudian kita melihat bagaimana respon yang diberikan oleh Ayub untuk menanggapi semua musibah yang menimpa dirinya. Dia mengalami kesedihan. Dia mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Tetapi juga dengan kerendahan hati yang tunduk kepada Allah dan terus menyembah di tengah-tengah kesukarannya. Di tengah-tengah kesukarannya dia tetap menyembah Tuhan. Itu respon dari Ayub. Dia mengalami kesedihan tetapi dia tetap menyembah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bahkan di saat kita mengalami kesulitan, apa kita tetap menyembah dan percaya kepada Tuhan?
Tapi tentunya Ayub bisa melakukan ini karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, mari di dalam kesedihan, di dalam kita mengalami kehilangan, tak berpegang kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Manusia tidak mampu, tapi Tuhan akan menolong kita. Respon yang seperti ini menjadi perenungan bagi kita, bagi setiap kita. Kadang-kala ketika kita mengalami kesusahan, kita menjadi kurang percaya kepada Allah. Dan bisa saja kita mempertanyakan di mana Tuhan. Kehilangan seluruh anak-anak Ayub, ya, kesukaran yang sangat hebat dia alami, tapi dia tetap percaya, dia tetap menyembah Tuhan, ya, karena dia percaya, karena dia tahu Tuhan tetap menolong dia. Bukan iblis jika sesudah salah atau kalah, ya, lalu ia berhenti menyerang. Enggak, dia tidak berhenti menyerang. Ia merubah strateginya, ia merubah taktiknya, kemudian dia mencari cara bagaimana supaya bisa mengalahkan manusia. Bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan manusia, ya. Kesehatan adalah bagian utama dalam kehidupan kita, dari hidup kita. Kehilangan harta tidak langsung mengganggu keberadaan seseorang. Kehilangan orang yang dikasih memang luar biasa berat, namun tetap bukan serangan langsung ke diri seseorang. Kini iblis berkilah bahwa bila hidup Ayub langsung yang diserang, ia pasti akan meninggalkan Tuhan. Si iblis ini mengatakan bahwa dia meyakini bahwa ketika langsung diserang hidup si Ayub, mungkin si Ayub akan meninggalkan Tuhan. Ada cara itu yang dilakukan oleh si iblis. Ayub mengalami penyakit kulit yang sangat dahsyat yang mengakibatkan penderitaan yang luar biasa di ayat yang ke-8 itu. Lebih dahsyat lagi, derita itu sebab istrinya menganjurkan dia untuk apa? Menyangkal Tuhan. Di ayat yang ke-9, yang seharusnya istrinya mendukung, menghibur, tapi ini malah dia mau supaya si Ayub ini menyangkal Tuhan. Akan tetapi kesetiaan Ayub tidak tergoyahkan. Ia tetap menjaga hidupnya untuk tetap saleh meski menanggung derita yang ia tidak pahami kok kenapa ini terjadi dalam hidupnya. Tetap percaya. Dia menjaga dirinya untuk tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kesetiaan Ayub melampaui penderitaannya yang dahsyat. Ayub mengungkapkan kesetiaannya dalam kata-kata yang sungguh indah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ayub. Sekali lagi saya sampaikan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini mengatakan bahwa kita hanya menerima yang baik-baik saja, tapi tidak mau menerima apa yang buruk. Suatu pernyataan sikap hidup yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Ayub. Ayub bukan hanya percaya bahwa semua miliknya adalah milik Allah sepenuhnya. Ia juga percaya bahwa tubuhnya pun milik Allah. Berarti Allah berhak sepenuhnya melakukan apapun juga terhadap tubuh Ayub, termasuk penderitaan, sakit, penyakit, bahkan kematian. Luar biasa. Di sini Ayub nyatakan bahwa ya semua yang ada dalam diri saya itu adalah milik Tuhan. Di sini kita bisa lihat bagaimana suatu pengenalan Ayub akan Tuhan. Dan bisa dia mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwa ya saya ini adalah milik Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Ya, kita tidak bisa protes karena kita adalah miliknya.
Penderitaan Ayub sungguh besar. Harta benda habis. Anak-anaknya semua meninggal. Sekujur tubuhnya terkena penyakit yang sangat menjijikkan. Yang lebih menjadikan lagi, istrinya menolak dia. Tetapi Ayub tetap berpegang kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Reaksi Ayub terhadap apa yang dialaminya sekaligus membenarkan Ayub dan menyalahkan teori iblis. Iblis berkata bahwa Ayub mengasihi Allah karena Allah memberkatinya. Ayub membuktikan ia benar di hadapan Allah dan manusia, bukan karena ada motivasi tersebut. Sekali lagi kakak sampaikan, reaksi Ayub terhadap apa yang dialaminya sekaligus membenarkan Ayub dan menyalahkan teori iblis. Iblis berkata bahwa Ayub mengasihi Allah karena Allah memberkatinya. Ayub membuktikan bahwa ia benar di hadapan Allah dan manusia, bukan karena ada motivasi tersebut. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Ayub bisa seperti itu karena pertolongan Tuhan. Ayo anak, bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan ketika kita mengalami pergumulan. Atau mungkin saat ini kita kehilangan seseorang. Minta pertolongan supaya kita dikuatkan. Ini yang bisa kita lakukan ya. Hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Adik-adik yang terkasih, respon dari Ayub menunjukkan bahwa dia percaya kepada Allah. Ini ya, satu poin pertama, percaya meskipun tidak melihat kedepannya akan seperti apa setelah mengalami pergumulan yang berat itu. Tetapi karena dia tahu yang memberi hidup, yang memberinya anak-anak, kesehatan, harta adalah Tuhan. Dia juga tahu mempercayai Allah di tengah pergumulan beratnya. Ya, adik-adik, kita belajar dari Ayub. Ya, walaupun dalam kesulitannya dan dia tidak tahu ke depannya seperti apa, dia tetap percaya ya kepada Tuhan bahwa apa yang dimilikinya adalah semua milik Tuhan. Dan dia percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupan. Oleh sebab itu anak-anak, oleh sebab itu adik-adik, tak percaya walaupun kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tak percaya atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jika kita percaya kepada Allah, maka respon kita ketika menghadapi kesulitan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita oleh Tuhan, kita dapat terus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jika kita percaya kepada Tuhan seperti Ayub, respon kita ya, ketika kita menghadapi kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita terus percaya kepada Tuhan. Kita terus percaya apapun yang kita alami, walaupun itu sangat berat, kita percaya kepada Tuhan. Karena semuanya indah pada waktunya. Tuhan ingin memurnikan kita, memurnikan adik-adik maupun kakak. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mempercayai apa yang tidak kita lihat itu memang tidak mudah. Namun kita dapat mengandalkan kebaikan Allah dan pribadinya yang penuh kasih. Dengan mempercayai bahwa hikmatnya sempurna dalam segala sesuatu. Bahkan ketika harus menunggu, Allah selalu menepati apa yang Dia janjikan. Bahkan hal yang terbesar telah Allah kerjakan bagi kita. Dia menyelamatkan jiwa kita dalam kekelahan. Ya. So itu mari adik-adik untuk percaya dan
walaupun kita tidak melihat apa yang akan terjadi ke depannya, seperti apa, tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman berman-Mu. Terima kasih atas kisah Ayub yang bisa melihat bagaimana kisah-Mu di dalam kisah Ayub. Kau sangat luar biasa, Tuhan. Bagaimana Kau membentuk Ayub. Kau menolong Ayub tetap percaya. Dia yakin walaupun kesulitan yang dia alami, Kau terus menolong dia. Tuhan, tolong setiap kami menyadari kami manusia yang tidak mampu. Dalam kesulitan kami kadang mempertanyakan Engkau. Tuhan, tolong agar kami bisa tetap percaya dan yakin kepada-Mu. Ini doa kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh semakin menguatkan kita, bagaimana kita harus terus percaya kepada Tuhan sekalipun apa yang kita inginkan mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Kita harus berharap terus walaupun banyak hal yang mungkin mengganggu kita. Kiranya kita terus berharap kepada Tuhan. Udah, setelah itu aku Ya, kita akan memberikan persembahan aku ya, Dek. iya. Tadi disambungin aja. Iya. Atau? Tapi kita kan tadi cut, habis itu kita mulai lagi. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan disiapkan persembahannya dengan baik. Kita akan menyanyikan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. persembahan kita, sekaligus kita akan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat
penyertaan Tuhan sepanjang kami boleh beribadah tunas remaja pada hari ini. Biarlah Tuhan yang tolong kami untuk kami boleh menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan yang berkati persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami, biarlah kami juga boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kami. Bapa, pada saat ini kami sudah di penghujung ibadah kami, biarlah Tuhan yang selalu berkati aktivitas kami selanjutnya, dan aktivitas itu semua boleh berfokus saja Tuhan hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.